Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Ibu doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa selalu semangat. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2 dengan materi informasi penting dari teks. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, menyebutkan informasi dalam teks dan menjelaskan makna kosakata baru. Yang kedua, menceritakan kembali secara tertulis tentang teks yang dibaca. Mari kita mulai belajar. Menemukan informasi dan kosakata baru dalam teks. Untuk menemukan informasi dalam teks, kita harus mencermati teks tersebut dengan seksama. Setelah mencermati teks, biasanya terdapat kalimat-kalimat tanya yang terkait dengan teks tersebut. Sebelumnya, kita sudah mempelajari bahwa kata tanya dapat digunakan untuk menemukan informasi di dalam teks. Perhatikan tabel berikut. Di sini ada beberapa kata tanya beserta informasi-informasi terkait kata tanya tersebut. Kata tanya ini sudah kita pelajari di subtema sebelumnya. Kita dapat mengetahui informasi di dalam teks dengan cara menjawab pertanyaan dari kalimat tanya yang tepat. Selain itu, kita juga dapat menemukan kosakata yang belum kita pahami artinya. Kosakata yang baru dapat kita peroleh dari teks tersebut dan dapat dicari artinya di dalam Kamus Bahasa Indonesia. Mari kita baca teks berikut dengan seksama. Kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Kabut adalah uap air yang berkondensasi atau mirip awan yang melayang di dekat permukaan tanah. Sementara asap adalah uap hasil pembakaran. Oleh karena itu, kabut asap termasuk dalam pencemaran udara. Dampak negatif kabut asap yaitu masalah kesehatan pernapasan atau iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Untuk mengurangi dampak kabut asap, penggunaan masker dan kacamata sangat disarankan. Masker dan kacamata berguna untuk melindungi pernapasan dan mata selama beraktivitas di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap. Berdasarkan teks yang sudah kita baca, kita dapat menemukan beberapa pertanyaan untuk memperoleh informasi-informasi penting sebagai berikut. Contoh kata tanya. Yang pertama, kata tanya apa? Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kabut asap? Maka jawabannya, kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Siapa? Siapa saja yang disarankan untuk menggunakan masker dan kacamata saat terjadi kabut asap? Warga yang tinggal di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap. Bagaimana? Bagaimana cara mengurangi dampak kabut asap bagi manusia? Kita dapat menggunakan masker yang berguna untuk melindungi pernapasan. Dari teks tersebut, kita juga dapat menemukan beberapa kosakata baru. Ibu akan contohkan kosakata yang terdapat dalam teks. Kosakata baru dalam teks adalah kabut, kondensasi, asap, pencemaran, dampak, iritasi, dan kawasan. Kalian dapat
melihat artinya di buku Bupena kalian di halaman 126. Menandai informasi pada teks yang dibaca. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang menemukan informasi yang ada pada teks. Langkah-langkahnya seperti apa? Ayo diingat lagi. Yang pertama, membaca teks dengan seksama, membuat daftar pertanyaan, mencari tahu jawaban dari pertanyaan yang sudah kita buat, dan merangkai kembali jawaban-jawaban tersebut dalam satu paragraf singkat. Selanjutnya, kita akan belajar menandai informasi pada teks yang dibaca. Kita dapat menguji pemahaman terhadap suatu teks dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan. Agar dapat menjawab pertanyaan yang diberikan, kita dapat menandai kata kunci yang kita temukan di dalam setiap paragraf. Kata kunci tersebut dapat berupa ide pokok dan akan menjadi pengingat saat kita mengerjakan soal-soal yang diberikan. Selanjutnya kita akan belajar tentang menceritakan kembali isi teks. Kita sudah dapat mengetahui bahwa sebuah teks mengandung informasi. Informasi tersebut dapat ditemukan secara tersurat dan tersirat. Informasi tersurat artinya informasi tersebut tertulis jelas dalam teks yang dibaca. Informasi tersurat. Sedangkan informasi tersirat adalah informasi yang tidak tertulis dalam teks secara langsung. Jadi, dalam informasi tersirat, kita harus membuat kesimpulan kita sendiri berdasarkan teks yang dibaca berikut. Perhatikan langkah-langkah untuk menceritakan kembali isi teks. Kalian bisa buka buku Bupena kalian halaman 139. Yang kalian harus lakukan adalah bacalah teks hutan bakau di sepanjang pantai dengan seksama. Yang kedua, buatlah daftar pertanyaan berdasarkan teks hutan bakau di sepanjang pantai, lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Sesuai dengan bacaan dalam teks. Yang ketiga, rangkailah kembali jawaban-jawaban yang sudah kalian temukan dalam teks menjadi paragraf yang lebih singkat. Kita buat contoh pertanyaan berdasarkan teks. Misal Ibu buat contoh pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan tumbuhan bakau atau mangrove? Coba kalian lihat halaman 136. Maka pertanyaan tersebut bisa kita jawab, tumbuhan bakau atau mangrove adalah tumbuhan yang hidup di wilayah pesisir. Tumbuhan ini berbentuk semak dan mampu beradaptasi di lingkungan pantai yang memiliki kadar garam tinggi. Ibu buat contoh pertanyaan lagi dari teks tersebut. Misalnya, mengapa tumbuhan bakau penting untuk wilayah pesisir? Kita lihat jawabannya, ada di teks. Maka jawabannya adalah tumbuhan bakau penting karena mampu melindungi wilayah pesisir dari erosi yang diakibatkan oleh gelombang dan badai. Yang ketiga, kalian harus rangkai jawaban-jawaban kalian tadi menjadi sebuah paragraf yang lebih singkat. Contohnya, tumbuhan bakau adalah tumbuhan yang hidup di wilayah pesisir. Tumbuhan ini berbentuk semak dan mampu beradaptasi di lingkungan pantai yang memiliki kadar garam tinggi.
Tumbuhan bakau penting untuk wilayah pesisir karena mampu melindungi wilayah pesisir dari erosi yang diakibatkan oleh gelombang dan badai. Itu adalah contoh bagaimana merangkai kembali jawaban-jawaban menjadi paragraf yang lebih singkat. Menceritakan kembali isi teks dalam poster. Informasi yang telah diperoleh dari artikel perlu disampaikan kepada orang lain. Caranya dengan mengolah informasi tersebut agar lebih mudah dipahami. Selain dari artikel, kamu juga dapat menceritakan kembali isi teks dari poster. Ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam menceritakan kembali isi teks, antara lain menyampaikan informasi teks dengan bahasa sendiri, menguasai materi dengan mencatat ide-ide pokok, menjelaskan secara terperinci, dan pengucapan harus jelas dengan intonasi yang tepat. Selanjutnya kita akan belajar menceritakan kembali isi cerita bergambar. Untuk dapat menceritakan kembali sebuah teks, kamu perlu membacanya dengan seksama, lalu memahami alur dan maksud dari teks tersebut. Hal tersebut juga berlaku untuk teks yang berupa gambar bercerita. Untuk menceritakan isi teks cerita bergambar, kamu harus membaca keseluruhan secara urut dan memahami maksud yang terkandung di dalam rangkaian gambar tersebut. Yang kedua, kamu juga dapat menandai informasi yang terdapat pada ucapan atau tulisan pada gambar cerita tersebut. Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah kita selesaikan. Kalian teruslah belajar berlatih dalam membuat pertanyaan dari sebuah teks. Ingat, banyak-banyaklah membaca, buatlah pertanyaan dan jawaban dari teks yang sudah kalian baca. Ibu doakan semoga kalian selalu semangat dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.